Pertemuan kita kali ini akan membahas chapter 5, The Time Value of Money, The Basic, atau dasar-dasar nilai waktu uang. Ada 4 capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan kita kali ini. Pertama adalah menggunakan timeline atau garis waktu untuk memvisualisasi arus kas atau untuk dapat kita membayangkan arus kas yang kita terima atau kita keluarkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita bisa menghitung atau memahami apa yang dimaksud dengan compounding atau bunga berbunga atau bunga majmuk, kemudian nilai mendatang. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kita memahami konsep discounting atau diskonto, kemudian dikaitkan dengan konsep present value, nilai saat ini, nilai sekarang. Dan tujuan yang keempat adalah bagaimana kita bisa membuat suku bunga yang ada itu bisa saling diperbandingkan ya. Nah, ini kira-kira sebenarnya ini sama dengan yang tadi, yaitu tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu cash flow timelines, kemudian compounding, kemudian future value dari cash flow, kemudian yang ketiga discounting, present value, kemudian bagaimana suku bunga itu dapat diperbandingkan. Nah, prinsip yang akan diterapkan dalam bab ini adalah prinsip pertama, yaitu uang mempunyai nilai waktu atau money has a time value. Ini intinya menyatakan bahwa dolar atau rupiah yang diterima hari ini, other thing being the same, yang lainnya itu faktor-faktor yang lainnya dianggap sama, maka lebih berharga dibandingkan dolar yang akan diterima 1 tahun dari sekarang. Nah, konsep ini tentunya mendasari banyak keputusan keuangan yang akan dihadapi dalam dunia usaha. Nah, kita masuk ke tujuan pertama, yaitu garis waktu uang untuk memvisualisasi atau membayangkan arus kas. Nah, timeline ini atau garis waktu itu paling tidak dia dapat mengidentifikasikan timing kapan arus kas itu jatuh atau kita terima atau kita keluarkan, kemudian menentukan jumlah cash flow-nya. Nah, secara umum timeline itu dinyatakan dalam satuan waktu tahun, tapi bisa juga dalam satuan waktu yang lain, misalkan bulan, hari, kuartalan, triwulanan, atau tiap 6 bulan. Nah, ini contoh dari timeline ya. Jadi ini contohnya adalah satuan waktunya adalah tahun. Kemudian ada suku bunganya, ini adalah suku bunga nominal 10%. Kemudian ada arus kas yang kita keluarkan atau kita terima. Nah, di sini timelinenya ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0 ini artinya akhir tahun ke-0 atau awal tahun pertama. Nah, 1 ini artinya apa? Akhir tahun ke-1 atau awal tahun kedua. Jadi maksudnya angka minus 100 di sini artinya adalah arus kas keluar yang terjadi pada akhir tahun ke-0 atau awal tahun pertama. Nah, yang di sini 30 itu adalah arus kas yang akan kita terima sebesar $30 pada akhir tahun pertama. Nah, di sini $20 arus kas yang akan kita terima pada akhir tahun kedua, dan ini minus 10 artinya apa? Arus kas keluar yang terjadi pada akhir tahun ketiga, dan terakhir 50 adalah arus kas yang kita terima pada akhir tahun keempat.
Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan berbunga, bunga majemuk, dan menghitung arus kas mendatang. Nah, di sini ada rumus. Rumus ini adalah menjelaskan hubungan antara future value atau nilai mendatang dari arus kas dengan present value atau nilai sekarang dari arus kas. Nah, hubungannya adalah future value sama dengan present value dikalikan 1 plus suku bunga tahunan atau I dipangkat dengan jumlah tahun atau N. N ini mencerminkan berapa lama arus kas itu mengendap ya, atau berapa lama dia jarak antara arus kas yang kita keluarkan atau kita terima dengan timeline yang 0. Misalkan begini ya, untuk lihat contohnya. Misalkan Anda menabung $500, di mana tabungan itu memberikan suku bunga 5%. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang akan Anda terima dari tabungan tersebut setelah 2 tahun dari sekarang, setelah 5 tahun dari sekarang. Nah, untuk menjawabnya, kita gunakan formula hubungan antara future value dengan present value. Yaitu present value kita kalikan dengan 1 plus I pangkat N. Nah, present value-nya adalah 500. Nah, I-nya berapa? I-nya 5%, berarti 1 plus 5% adalah 1,05. Kemudian N-nya berapa? N-nya adalah dia 2 tahun, berarti dipangkat 2. Sehingga diperoleh, setelah kita menabung selama 2 tahun, maka uang yang akan kita terima setelah 2 tahun itu adalah $551,25. Nah, kalau 5 tahun bagaimana? Nah, karena konsepnya adalah compounding atau bunga berbunga, maka caranya seperti ini. 500 pada akhir tahun pertama kita peroleh 500 dikali 5%, 25, berarti pokok ditambah bunga 525. Nah, 525 ini menjadi pokok di akhir tahun kedua, sehingga diperoleh bunga 525 dikali 0,5, 26,25. Nah, 525 ini ditambah 26,25 menjadi 551,25 di akhir tahun kedua. Nah, di akhir tahun kedua ini, jumlah ini menjadi pokok di tahun ketiga. Sehingga pada akhir tahun ketiga diperoleh bunga 27,56, sehingga pada akhir tahun ketiga saldonya adalah 551,25 ditambah bunganya 27,56 menjadi 578,81, dan seterusnya hingga akhir tahun kelima diperoleh $638,14. Nah, prosedur ini bisa dipersingkat dengan rumus tadi, yaitu future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, N-nya berapa? Karena mengendap selama 5 tahun, berarti N-nya 5. Dan suku bunganya diasumsikan tetap 5%, sehingga diperoleh 500 kali 1,05 pangkat 5 diperoleh 638,14. Oke. Nah, berikutnya adalah ini gambar yang menghubungkan antara future value dengan jumlah waktu berapa lama uang itu mengendap ya. Nah, di sini terlihat bahwa future value, nilai masa depan dari investasi yang kita tanamkan itu bertambah dengan bertambahnya jumlah tahun ya. Ya, tentunya kecuali jika suku bunganya 0. Jadi kalau suku bunganya 0 maka dia tidak bertambah. Nah, kalau suku bunganya 8% per tahun,
semakin lama maka nilainya akan semakin besar. Kita lihat, kalau suku bunganya 8%, $100 disimpan selama 10 tahun, maka akan diperoleh 215,89. Nah, kalau disimpan selama 15 tahun, nilai yang diperoleh akan lebih besar, yaitu 317,22 ya. Jadi sekali lagi, kalau uang yang kita simpan lebih lama dengan suku bunga yang sama, maka uang yang akan kita terima akan lebih besar kalau disimpan secara lebih lama. Ini tadi sebetulnya sama dengan yang tadi ya. Jadi ini adalah grafik, ini adalah tabel bunga berbunga yang menunjukkan the power of time. Jadi semakin lama kita endapkan uang kita, maka uang kita akan semakin berlipat ganda. Jadi berputar terus, pelipatannya makin lama makin membesar. Nah, sekarang grafiknya berikutnya adalah menunjukkan bahwa dengan bertambahnya suku bunga, maka uang yang akan kita terima di masa mendatang juga akan lebih besar. Contohnya ya, di sini ada 3 kurva biru, hijau, dan oranye ya. Jadi kita lihat, kalau kurva biru itu suku bunganya berapa? 10%, kurva hijau suku bunganya 15%, dan kurva oranye suku bunganya 20%. Nah, dengan jumlah waktu yang sama, 25 tahun, dan dengan pokok yang sama, $100, maka akan diterima future value yang lebih besar kalau suku bunganya lebih besar. Contohnya, kalau 10% diterima 1083. Kalau 15% hampir 3 kalinya, 3291 ya. Nah, kalau 20% lebih dari 9 kalinya, yaitu 9539. Jadi semakin lama, semakin besar suku bunganya, maka nilai mendatangnya juga akan semakin besar. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu penerapan konsep compounding, bunga majemuk, bunga bukan hanya di bidang keuangan, tapi di bidang yang lain. Jadi konsepnya adalah konsep pertumbuhan. Contohnya adalah di sini ada suatu perusahaan penyewaan DVD yang sekarang ini dia menyewakan 8.000 DVD per tahun. Nah, pertanyaannya adalah, berapa permintaan sewa DVD dalam 10 tahun mendatang jika diasumsikan pertumbuhannya itu 7%. Ya. Berarti ini bisa kita gunakan rumus tadi, future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, permintaan di masa depan itu namanya future value, sedangkan permintaan sekarang itu 8.000 adalah present value. Nah, pertumbuhannya berapa? 7%. Selama berapa lama? Selama 10 tahun. Nah, asumsinya pertumbuhan per tahun ini 7% itu adalah konstan ya. Sehingga dalam 10 tahun mendatang, maka permintaan DVD atau permintaan sewa DVD itu akan tumbuh dari 8.000 menjadi 15.737 DVD. Contoh lain, penerapan konsep compounding pada situasi selain yang terkait dengan uang adalah di sini tuition dari biaya kuliah. Itu saat ini biaya kuliah tahunan adalah $20.000. Jika biaya kuliah itu tumbuh 6% per tahun, berapa sih biaya kuliah 25 tahun yang akan datang? Nah, dengan konsep compounding kita bisa menghitung bahwa
yang sekarang ini biaya kuliahnya $20.000 dengan asumsi tumbuh 6% per tahun konstan selama 25 tahun, maka biaya kuliah itu akan tumbuh menjadi $85.837 per tahun. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan. Nah, pertanyaannya adalah, atau soalnya adalah, berapakah future value dari $10.000 yang dibunga-bungakan atau dengan bunga majemuk 12% per tahun selama 20 tahun? Nah, silakan Anda hitung sendiri. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, pertama untuk memudahkannya kita buat timeline ya. Timeline-nya itu adalah I-nya 12%, kemudian tahunnya adalah selama 20 tahun. Nah, di sini cash flow-nya adalah pertama $10.000. Di sini dikasih tanda min, artinya apa? Karena kita menyimpan, berarti kita mengeluarkan uang, atau ini mencerminkan present value. Nah, kalau present value-nya $10.000 dibungakan bunga berbunga atau bunga majemuk selama 20 tahun dengan suku bunga konstan 12% per tahun, berapa sih nilai mendatangnya di masa datang atau future value-nya? Nah, kita gunakan hubungan tadi, hubungan antara future value dan present value, maka akan diperoleh berapa? 10.000 dikali 1 plus I-nya 12%, kemudian dipangkatkan 20, sehingga diperoleh 10.000 kali 9,6463 atau 96.462,93. Nah, selain menggunakan pendekatan matematik dengan formula seperti ini, cara lain adalah dengan menggunakan kalkulator finansial atau menggunakan spreadsheet Excel. Kalau menggunakan kalkulator finansial, maka di sini kita masukkan N, itu adalah jumlah periodenya 20, kemudian I plus Y itu adalah suku bunganya 12%, kemudian PV atau present value-nya minus 10.000. Ini jangan lupa masukkan minus 10.000 mencerminkan present value. Kemudian karena PMT atau annuity payment-nya tidak ada, maka kita masukkan 0. Maka dengan menggunakan financial calculator akan langsung diperoleh nilai 96462,93. Nah, bagaimana kalau menggunakan spreadsheet Excel? Maka kita gunakan atau kita masukkan rumus di Excel. Itu sama dengan FV dalam kurung, kita masukkan rate-nya berapa? Di sini rate-nya adalah 0,12, kemudian NPR-nya. NPR-nya jumlah periode 20. PMT karena pembayaran anuitasnya nggak ada, maka masukkan 0. Kemudian kita masukkan PV atau present value minus 10.000. Nah, setelah lengkap kita enter, maka akan diperoleh 96.462,93 dolar. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika Anda menginvestasikan $10.000 dengan suku bunga konstan 12% per tahun, maka dalam 20 tahun akan tumbuh menjadi 96.462,93 dolar. Nah, sekarang dalam situasi tertentu periode pembungaannya itu bukan hanya dalam tahunan, tapi bisa juga lebih sering. Contohnya di sini dibungakan setiap tahun, dibungakan setiap hari, dibungakan setiap bulan, atau dibungakan setiap triwulanan, kuartalannya. Nah, kalau kita dihadapi soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, rumusnya tetap yaitu present value kali 1 plus I pangkat N. Hanya di sini perhatikan
I-nya itu annual interest rate-nya, suku bunga tahunannya kita bagi dulu dengan berapa kali pembungaan dalam setahun. Kalau dia dibungakan tiap bulan, berarti dalam setahun dia dibungakan sebanyak 12 kali, berarti M-nya 12. Nah, kemudian di pangkatnya, bagaimana cara pangkatnya? Pangkatnya adalah M kali jumlah tahun. Kalau dia disimpan selama 10 tahun, berarti N-nya 10. Kalau dibungakan selama bunga bulanan, berarti M-nya 12. Berarti M kali 10, 120. Ya, di sini kita perlihatkan tabel yang mencerminkan pembungaan yang semakin lama semakin banyak, atau frekuensi pembungaannya semakin sering. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ini, semakin sering dibungakan maka nilainya akan semakin besar, nilai future value-nya. Jadi contohnya di sini, kalau tahunan itu hanya didapat, kalau bunga 2% ya, itu hanya didapat 102. Kalau dibungakan 2 kali dalam setahun, itu 102,01 bertambah 0,1. Kalau dibungakan 4 kali dalam setahun, itu diperoleh 102,02. Kalau dibungakan tiap bulan atau 12 kali dalam setahun, itu 102,2. Ya. Kemudian kalau dibungakan 52 kali dan 365 kali, itu ini nilainya hampir sama. Kenapa? Karena suku bunganya kecil. Nah, tapi kalau suku bunganya besar, maka perbedaannya pun akan semakin besar, yaitu di sini 115 dibandingkan dengan 116,18. Atau juga kalau di sini kan selama setahun. Nah, jadi kalau selama 10 tahun semakin sering frekuensi pembungaannya, maka hasil yang diperoleh akan jauh lebih besar. Contohnya Pak, 10 tahun 15%, kalau hanya dibungakan setiap tahun itu 404,56. Tetapi kalau dibungakan tiap hari atau 365 kali dalam setahun, itu akan diperoleh 448,03 atau selisihnya 43,47. Nah, ini sepertinya kecil, tapi kalau satuannya juta, maka selisihnya bisa 43,47 juta dolar. Jumlah yang sangat signifikan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Anda bisa lakukan pelatihan. Siapkan alat tulisnya. Nah, di sini soalnya adalah menghitung nilai future value, di mana kondisinya adalah pembungaannya tidak setiap tahun tapi lebih sering. Ya. Contohnya di sini Anda menyimpan 50.000 dolar yang memberikan suku bunga 10%, dibungakan secara bulanan. Nah, berapa banyak yang akan Anda terima dalam 10 tahun. Ya. Coba dihitung sendiri, nanti kita lihat jawabannya seperti ini. Jadi jangan lupa buat timeline-nya untuk memudahkan kita membayangkan atau memvisualisasikan soal. Ya. Jadi di sini satuannya adalah bulan, suku bunganya 10%. Perhatikan, ini adalah suku bunga tahunan. Karena bulan berarti 10 kali 12, itu diperoleh 120 kali pembungaan. Nah, ini adalah present value-nya 50.000. Nah, berapa future value-nya? Kalau dibungakan selama 120 bulan dengan suku bunga per bulannya 10% dibagi 12. Kita gunakan rumus yang ada. Nah, ini rumusnya adalah future value sama dengan present value kali 1 plus I-nya dibagi M, kemudian dipangkatkan dengan M kali N.
M-nya berapa? 12. I-nya berapa? 10%. N-nya berapa? 10. Sehingga diperoleh 50.000 kali 1 plus 0,10 dibagi 12 pangkat 12 kali 10 yaitu 120. Sehingga diperoleh 50.000 kali 2,707. Sehingga diperoleh future value-nya adalah 135.352 dolar. Jadi kesimpulannya, more frequent compounding leads to higher future value. Jadi semakin sering dibungakan, maka hasil yang kita peroleh semakin besar karena kelipatannya makin banyak. Nah, kalau hanya dibungakan secara tahunan, itu kita hanya terima berapa? Itu kita hanya terima 129.687 dolar. Beda dengan yang 135. Jadi 135 dibandingkan dengan 129 cukup besar ya selisihnya. Oke, setelah kita memahami konsep time value of money, di mana kita harus membuat timeline cash flow, kemudian memahami compounding, future value. Sekarang kita masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu discounting atau present value. Jadi discounting atau present value itu adalah untuk menjawab berapa nilai arus kas sekarang yang akan diterima di masa mendatang ya. Jadi berapa sih nilainya arus kas yang berapa sih nilai sekarang dari arus kas yang akan kita terima di masa depan? Ya. Itu adalah namanya konsep present value atau nilai sekarang. Nah, saya ulangi, jadi yang dimaksud dengan present value adalah untuk menjawab berapa nilai sekarang dari arus kas yang akan kita terima di masa mendatang. Nah, prosesnya itu dinamakan dengan discounting atau diskonto ya. Jadi kalau sebelumnya future value menghitung nilai uang sekarang di masa depan, nah sekarang berapa sih uang yang di masa depan itu nilai sekarangnya berapa? Nah, itu namanya present value. Prosesnya adalah discounting atau diskonto. Nah, rumusnya adalah masih menggunakan rumus hubungan antara present value dan future value. Jadi, kalau hubungan future value dengan present value itu rumusnya seperti ini ya. Future value sama dengan present value kali 1 plus I pangkat N. Nah, untuk mencari present value berarti future value-nya kita bagi dengan 1 plus I pangkat N. Jadi, kalau mencari future value-nya cukup, mencari present value-nya adalah future value kita bagi dengan 1 plus I pangkat N. Nah, ini disajikan seperti ini. Yaitu present value sama dengan future value kali 1 dibagi 1 plus annual interest rate I dipangkat jumlah tahun atau N. Nah, yang dalam kotak ini itu namanya adalah present value interest factor. Maksudnya apa? Kalau kita punya tabel present value interest factor, maka untuk mencari present value cukup future value-nya kita kalikan dengan angka present value interest factor yang ada di tabel. Nah, ini hubungannya seperti ini. Kalau compounding itu mengalihkan, kalau discounting itu membagi. Nah,
Karena dibagi, maka present value adalah lebih kecil dibandingkan dengan future value. Nah, ini dampak atau pengaruh suku bunga terhadap present value ya. Jadi kalau suku bunganya atau suku bunga diskontonya itu lebih tinggi, maka present value-nya akan lebih rendah. Contohnya suku bunganya 9%. Maka 5.000 itu 5.000 future value akan didiskon menjadi 2.112. Jika suku bunganya 9% didiskonto selama berapa? 10 tahun. Nah, kalau suku bunganya atau suku bunga diskontonya lebih rendah, misalkan 2%, maka present value-nya akan lebih tinggi. Contohnya, kalau tadi 2.000, maka dengan suku bunga 9%, 2.000, maka dengan suku bunga 2%, maka present value-nya akan lebih besar, yaitu 4.000. Ya, jadi perhatikan bahwa semakin besar suku bunga diskonto, maka present value-nya akan semakin kecil. Nah, semakin kecil suku bunga diskonto, maka present value-nya akan lebih besar dibandingkan dengan suku bunga yang lebih besar. Nah, ini gambar ini menunjukkan bahwa present value itu dipengaruhi oleh suku bunga dan berapa lama periode yang digunakan ya. Jadi semakin besar suku bunga, present value-nya semakin kecil, sedangkan semakin lama maka present value-nya semakin kecil. Nah, ini. Kalau 5 tahun maka present value-nya 62. Kalau 10 tahun maka present value-nya lebih kecil lagi, yaitu 38,55. Nah, sekarang kita latihan bagaimana menghitung present value nilai sekarang dari arus kas di masa mendatang ya. Contohnya di sini kita punya arus kas $100.000 yang akan kita terima pada akhir tahun ke-25. Ya, jadi pada akhir tahun ke-25 kita akan terima $100.000. Nah, kalau suku bunga diskontonya 5%, berapa persen value-nya? Nah, kita gunakan saja rumus yang tadi, yaitu present value sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, jangan lupa untuk memudahkan visualisasi soal, kita gunakan timeline. Nah, timeline-nya ini tahunnya 0 sampai 25. Suku bunganya 5%. Nah, 100.000 ini adalah uang yang akan kita terima di akhir tahun ke-25. Nah, sekarang kalau di akhir tahun ke-25 nilainya 100.000, kalau ditarik ke sekarang berapa nilainya? Kalau diskon rate-nya 5%. Ya tentunya lebih kecil daripada 100.000. Nah, pertanyaannya berapa? Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Nah, ini. Jadi 100.000 kita diskontokan dengan suku bunga 5% selama 25 tahun. Berapa nilainya? Yaitu 29.530. Jadi 100.000 yang akan kita terima di akhir tahun ke-25, maka kalau kita tarik ke saat ini itu nilainya hanya $29.530. Ya, jadi tentunya lebih kecil ya dibandingkan future value. Kenapa? Karena ada didiskonto dengan suku bunga 5% selama 25 tahun. Nah, pemahaman present value ini sangat penting dalam ilmu keuangan. Kenapa? Karena kita ingin melakukan yang namanya perbandingan ya. Perbandingan apa?
perbandingan keputusan investasi. Contohnya valuasi ya, valuasi proyek. Jadi dari beberapa proyek itu kita ingin mengambil keputusan dari proyek, katakanlah proyek A, B, C, dan D. Dari proyek tadi mana yang akan kita pilih. Nah, untuk memilihnya bisa kita gunakan konsep present value. Jadi cash flow yang akan kita terima dari proyek tersebut di masa mendatang kita tarik ke saat sekarang, kemudian kita hitung nilainya berapa. Nah, tentunya nilai yang paling besar yang akan kita pilih proyeknya. Jadi proyek yang akan memberikan present value yang lebih besar itulah yang akan kita pilih. Nah, permasalahan diskonto ada dua. Itu pertama kita diminta untuk menghitung jumlah periode, ya, berapa lama. Kemudian diminta menghitung berapa suku bunganya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Jadi pertanyaan yang pertama menghitung jumlah periode adalah untuk menjawab pertanyaan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah uang tertentu di masa depannya. Nah, jadi kita diminta menghitung berapa N-nya ini. Ya. Nah, di sini ada aturan 72. Jadi aturan 72 itu menyatakan bahwa kita bisa menentukan berapa lama waktu yang diperlukan agar investasi kita itu bertambah menjadi 2 kali lipatnya atau double. Caranya bagaimana? Kita gunakan rumus ini yaitu N sama dengan 72 dibagi dengan suku bunga. Contoh, jika suku bunganya 9%, maka berapa lama waktu yang diperlukan agar investasi kita bertambah menjadi 2 kali lipatnya. Berarti caranya bagaimana? Ya 72 dibagi dengan 9 sehingga diperoleh 8 tahun. Jadi dalam 8 tahun investasi kita akan tumbuh menjadi 2 kali lipat jika diinvestasikan dengan suku bunga 9% selama 8 tahun. Dengan asumsi suku bunganya ini tidak berubah. Ya, jadi selama 8 tahun suku bunganya tidak berubah, konstan sebesar 9%. Maka investasi kita akan menjadi 2 kali lipatnya dalam waktu 8 tahun. Nah, sekarang kita latihan. Nah, ini latihannya adalah berapa tahun diperlukan agar 10.000 dolar saat ini bisa tumbuh menjadi 200.000 dolar dengan suku bunga konstan 15% bunga berbunga. Nah, kalau kita buatkan timeline-nya maka I-nya 15%. Nah, di sini N-nya kita tidak tahu berapa N-nya yang harus kita cari. Jadi dari 10.000 dolar tumbuh menjadi 200.000 dolar dengan suku bunga 15% ini berapa waktu yang diperlukan? Nah, kalau pakai rumus matematika agak susah dihitungnya, walaupun bisa ya. Nah, di sini dicontohkan menggunakan kalkulator finansial. Jadi, caranya bagaimana? Kita masukkan I plus Y atau suku bunganya yaitu 15. PMT-nya 0, jadi pembayaran anuitasnya 0, maaf. Kemudian present value-nya minus 10.000, future value-nya 200.000. Nah, kalau sudah dimasukkan, maka akan diperoleh N-nya berapa? 21,4 tahun. Nah, bagaimana dengan menggunakan Excel? Nah, jadi dengan menggunakan Excel itu kita masukkan sama dengan NPER. NPER itu kemudian masukkan rate-nya 0,15, PMT-nya 0, present value-nya minus 10.000, dan future value-nya 200.000. Sehingga diperoleh N-nya berapa? Sama, yaitu 21,4 tahun. Jadi,
Diperlukan waktu 21,4 tahun agar $10.000 yang kita simpan dengan suku bunga 15% akan tumbuh menjadi $200.000. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa suku bunga yang diperlukan agar investasi kita tumbuh sesuai dengan nilai yang kita inginkan, ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, kita punya uang $50.000. Nah, kita ingin uang tersebut tumbuh menjadi $1 juta dalam waktu 30 tahun. Misalkan dalam 30 tahun lagi kita akan pensiun. Nah, kita sekarang ini punya $50.000. Nah, dalam waktu 30 tahun kita pensiun, kita butuh $1 juta untuk pesangon pensiun kita. Nah, berapa suku bunga yang diperlukan agar $50.000 ini tumbuh menjadi $1 juta dalam 30 tahun. Nah, kita buat timeline-nya untuk memvisualisasikan soal. Jadi ini yang kita cari yaitu suku bunganya. Timeline-nya 0 sampai 30. Kemudian cash flow-nya, cash flow saat ini 50.000, diharapkan dalam 30 tahun dia tumbuh menjadi 1 juta. Berapa suku bunga yang diperlukan? Nah, kalau menggunakan formula matematika seperti ini, ya, jadi hubungannya adalah future value sama dengan present value 1 plus I pangkat N. Nah, jadi future value-nya kita bagi dengan present value, jadi ini kita pindah ke sini. Jadi future value dibagi present value sama dengan 1 plus I pangkat N. Ya. Karena ini pangkat, maka pangkat ini bisa kita pindah ke sisi kiri. Ya. Caranya bagaimana? Dengan mengakarkan kedua sisinya. Jadi ini kita akarkan, ya tentunya kalau N kita akarkan dengan 1 plus N menjadi pangkat 1. Nah, yang di sini menjadi future value dibagi present value pangkat 1 dibagi N. Sama dengan 1 plus I. Nah, karena kita mau mencari I, maka kita pindah satunya ke sisi kiri. Sehingga diperoleh rumus akhir adalah I sama dengan future value dibagi present value pangkat 1 dibagi N kurangi 1. Nah, ini. Jadi future value-nya 1 juta, present value-nya 50.000, kemudian dipangkatkan 1 plus 1 per N, 1 per 30, kemudian dikurangi 1. Ya, atau 20 dipangkat 0,033 dikurangi 1. Sehingga diperoleh 1,105 dikurangi 1, sehingga diperoleh 0,105 atau kalau dalam persentase menjadi 10,5%. Kalau pakai Excel lebih mudah lagi, kita gunakan rumus sama dengan rate, kemudian masukkan NPR-nya 30, PMT-nya 0, PV-nya min 50.000, FV-nya 1 juta, sehingga diperoleh 10,50%. Jadi kesimpulannya, agar uang kita yang jumlahnya $50.000 tumbuh menjadi $1 juta dalam waktu 30 tahun, maka diperlukan suku bunga berapa? 10,5%. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan akhir pembelajaran kita, yaitu membuat suku bunga itu agar dapat diperbandingkan. Nah, ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah
istilah yang pertama itu adalah annual percentage rate atau APR, yaitu persentase suku bunga tahunan. Jadi itu adalah artinya menunjukkan bahwa suku bunga yang dibayarkan atau suku bunga yang diperoleh itu dalam 1 tahun itu tanpa dilakukan bunga berbunga. Ini APR ini sering juga disebut dengan nominal suku bunga atau suku bunga kuotasi atau suku bunga yang distated oleh bank. Nah, agar kita bisa membandingkan suku bunga APR, suku bunga, jadi bank biasanya memberikan bunga APR atas pinjamannya. Nah, kalau beberapa pinjaman itu memberikan APR yang berbeda, maka tentunya sulit untuk kita bandingkan. Kenapa? Karena APR itu adalah suku bunga yang tidak ada perhitungan bunga berbunganya. Nah, tentunya tidak bisa diperbandingkan. Nah, jadi mungkin saja bunga yang satu lebih kecil secara nominal, tetapi kalau dibungakan lebih sering, tentunya nilainya akan lebih besar. Nah, agar bisa kita perbandingkan, maka kita gunakan yang namanya suku bunga tahunan efektif atau EAR. Ya. Nah, hubungannya bagaimana antara APR dengan EAR? Nah, perhatikan bahwa EAR itu dia pembungaannya adalah bunga berbunga. Nah, bunga berbunganya adalah dihitung dengan berapa kali dia dibungakan dalam setahun, atau berapa kalinya itu adalah M, ya. Nah, kalau APR itu suku bunga yang tidak dibunga berbungakan, maka hubungannya adalah 1 plus APR dibagi M di pangkat M sama dengan 1 plus EAR. Nah, ini jadi maksudnya kalau APR itu dibungakan selama M kali dalam setahun, maka akan diperoleh EAR. Jadi hubungannya ini seperti ini. Sehingga EAR itu menjadi, kalau kita susun sebagai berikut, maka akan diperoleh EAR adalah 1 plus APR dibagi M di pangkat M dikurangi 1. Jadi yang 1 ini dipindah ke sini. Ya. Karena dia positif, maka pindah ke kiri menjadi negatif. Atau kalau di buku seperti ini. Jadi effective annual rate EAR itu sama dengan dalam kurung 1 plus quoted annual rate. Quoted annual rate ini adalah APR dibagi berapa kali pembungaan itu dalam setahun, atau M, kemudian di pangkat M, kemudian baru dikurangi 1. Ya, jadi jangan lupa ini hubungan APR dengan EAR. Jadi kalau APR itu dibagi M dulu, kemudian dipangkatkan dengan M. Kalau EAR tidak. Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Berapa effective annual rate atas suku bunga nominal, suku bunga kuotasi atau APR sebesar 13% yang dibungakan secara bunga berbunga setiap bulan. Maka kita gunakan rumus yang ini. Nah, untuk seperti biasanya, untuk memudahkan visualisasi soal, kita buat timeline-nya. Nah, ini I-nya itu adalah suku bunga tahunan 13% yang dibunga-bungakan selama per bulan. Dibunga berbunga setiap bulan. Nah, timeline ini adalah bulanan, yaitu 0 sampai 12 bulan.
Ini rumusnya. Jadi kita masukkan saja ke rumus. Jadi EAR itu adalah 1 plus APR. APR itu 13% dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena dibungakan 12 kali selama setahun atau berbunga setiap bulan. Setelah dibagi 12, dipangkat 12 kurangi 1. Nah, yang ini itu hasilnya adalah 1,138 kemudian dikurangi 1 sehingga diperoleh 0,1380 atau dalam persentase adalah 13,8%. Jadi kalau APR-nya 13%, maka kalau dibungakan bunga berbunga per bulan, maka diperoleh EAR 13,8%. Jadi tentunya EAR itu kalau semakin sering dibungakan akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan APR. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dibungakan secara terus-menerus atau istilah ininya adalah continuous compounding. Jadi nggak ada batasnya. Karena continuous maka digunakan rumus seperti ini. EAR sama dengan E dipangkat suku bunga APR dikurangi 1. Nah, E-nya itu apa? E-nya itu adalah bilangan natural sebesar berapa? 2,71828. Jadi kalau kartu kredit Anda itu dibungakan secara continuous dengan APR 18%, berapa suku bunga efektifnya? Maka kalau kita gunakan rumus ini, suku bunga efektif yang 18% itu menjadi berapa? Yaitu E dipangkat 0,18 dikurangi 1 sehingga diperoleh 1,1972 dikurangi 1 atau 0,1972 atau 19,72%. Ya, jadi jauh lebih besar ya suku bunga efektif kalau dibungakan secara continuous. Oke, itu tadi materi pertemuan kita tentang time value of money, the basic, dasar-dasar nilai waktu uang. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan dan jaga keselamatan.